Jangankan kursi raja, kursi presiden, kursi eksekutif saja dikejar-kejar dan merasa mulia. Ya, bahkan kursi untuk hadir pada undangan saja itu sudah mulia. Ya, sudah mulia. Karena kalau kita datang ke undangan lalu tidak dapat kursi berdiri, ini perasaan kita tidak mulia. Kalau sudah dapat kursi, mulia. Kursi makin ke depan, makin bermartabat. Makin dekat dengan sahibul hajah, makin bermartabat, dan seterusnya. Nah, arsy ini juga disebutkan dalam bahasa bagi rumah seseorang istana. Kita sering ucap tuh, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja atau bahasa Aceh. هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا 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 يلا حيهم ارحبوا هلا هلا هلا. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin, qaidil muhaddithin, hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu kita sebentar untuk sama-sama kita kaji dan telaah 1-2 ayat suci Al-Qur'anul Karim serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Sidang pendengar kepada ibu yarhamkumullah, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perihal-perihal yang sangat menakjubkan. Di antaranya adalah penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan dalam 6 hari atau 6 masa. Dan salah satu dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengesankan bagi kita adalah penciptaan diri kita sendiri, yaitu dengan menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan tangannya, lalu tiupkan ruh dari pemberiannya, diminta para malaikat sujud kepadanya, dan diajarkan akan ayahanda kita Adam alaihissalam al-asma'a billah. Kemudian salah satu dari penciptaan yang sangat agung adalah Allah menciptakan arsy, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Taha ayat 5 Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang yang beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Naml ayat 26, La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan pemilik arsy yang agung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ghafir ayat yang ke-7, Alladzina yahmiluna 'arsya rabbik alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi
wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di seputaran atau sekelilingnya, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepadanya, serta mereka meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat serta mengikuti jalan dan perihalah mereka dari azab neraka jahim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, 3 ayat ini di awal pembicaraan kita ada menyebutkan tentang arsy, atau kalau diterjemahkan adalah singgasana kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cukup menyebutkan dengan sebutan arsy untuk memberikan sebuah gambaran bahwa arsy adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa perumpamaan alam semesta ini bagaikan sebuah batu yang kecil yang berada di tengah Sahara atau padang yang sangat luas, di mana padang dan Sahara yang luas itu adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu perumpamaan kursi terhadap arsy juga dengan perumpamaan bagaikan sebutir batu yang ada di padang yang lebih besar lagi, atau di Sahara yang lebih besar lagi, atau di satu bumi yang kosong. Jadi kursi itu hanya bahagian kecil dari arsy yang sangat agung. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketika kita menerjemahkan kursi, kita terjemahkan dengan sebutan kursi bukan sebagai tempat duduk. Lalu begitu pula kita menerjemahkan arsy yang terjemahannya adalah singgasana, tapi kita langsung menyebutkan sebagai asimilasi dari kalimat ini menjadi nama bagi dia, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata arsy di dalam Al-Qur'anul Karim ada disebutkan sebanyak 26 kali. 21 kali diantaranya disebutkan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 21 kali diantaranya disebutkan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. La ilaha illahu Rabbul 'arsyil 'azim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu. Menyebutkan al-'arsy ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Arsy miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada 5 kali penyebutan lainnya berhubungan dengan manusia itu sendiri. Pertama, ada 1 kali berhubungan dengan arsy kekuasaan daripada kerajaan di Mesir. Saat Nabi Allah Yaqub alaihi salam, ayahanda daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, datang ke Mesir dalam
keadaan ingin mencari dan mendapatkan berita tentang putranya Yusuf, maka sesampai di sana diangkat Yakub dan didudukkan di atas arasy, itu singgasana kerajaan di Mesir. Lalu semua yang hadir pada tunduk kepadanya. Artinya duduk di sana, lalu Yusuf duduk di atas arasy itu, semua mereka sujud memuliakannya sebagai takwil daripada mimpi yang pernah dilihat oleh Nabiullah Yusuf ketika masih kecil. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayahku, aku sungguh melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan rembulan, mereka semua sujud kepadaku. Yakub memberikan wejangan dan bimbingan kepada putranya. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, ini sebagai takwil, sebagai bukti kebenaran dari signal atau tanda-tanda yang dilihat di dalam mimpi dulu, yaitu 11 saudaranya, ayah dan ibunya sujud kepada Yusuf alaihissalam. Nah, di dalam ayat yang ke-100 disebutkan wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, lalu diangkat sang ayah itu ke atas arasy. Jadi ada penyebutan arasy di situ. Jadi sudah 22 kali. 21 kali berhubungan dengan Allah, 1 kali berhubungan dengan Yusuf dan orang tuanya, dan sisanya dari 26 adalah 4 kali lagi. 4 kali lagi ini berhubungan dengan singgasananya Ratu Balqis, ratu penguasa negeri Sabah, yang hidup pada masa di mana Sulaiman alaihissalam diutus menjadi Nabi Allah dan Rasulullah, memimpin kerajaan yang sangat besar, dianugerahi limpahan nikmat yang tiada banding, dan pusat kerajaan daripada Nabi Allah Sulaiman berada di Baitul Maqdis yang sebelumnya juga dipimpin oleh para nabi seperti ayahandanya Daud alaihissalam. Wa waritha Sulaimanu Dauda. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 penyebutan terhadap Ratu Balqis di mana ada kata-kata arasy di sana. Pertama adalah pada ayat 23 surah An-Naml, wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Jadi kisahnya di sini bahwa burung hudhud terbang sampai ke negeri Sabah. Di sana dia jumpai ada komunitas yang besar. Ada sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang ratu. Ratu itu tidak beriman kepada Allah dan tidak sujud dan tunduk kepada Allah, tetapi mereka sujud dan tunduk kepada matahari. Mereka dipedaya oleh iblis laknatullah, dan mereka memiliki kerajaan yang disokong oleh berbagai macam sebab-sebab untuk kemajuan, seperti ya sumber daya alam yang melimpah, kemudian juga orang-orangnya yang memiliki kecakapan dan keilmuan di dalam memimpin. Juga mereka memiliki ruh kepemimpinan dengan keadilan, sayang kepada rakyatnya, tumpah ruah air matanya memikirkan kepentingan-kepentingan daripada rakyatnya. Tapi hanya saja mereka terbujuk dengan rayuan syaitan dan tunduk kepada matahari.
Dan ini sebuah kekeliruan. Intinya kata Hudhud, ya burung ini menyampaikan kepada Nabiullah Sulaiman, wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Dia memiliki singgasana yang sangat agung. Jadi sangat mulia ini. Mulia orangnya, mulia kedudukannya, mulia pula dalam kepemimpinannya. Ini sekali. Ya. Kemudian disebutkan pula 3 kali lainnya itu juga pada surat yang sama. Jadi kalau kita singkat, Nabiullah Sulaiman nanti meminta kepada orang-orang yang hadir di dalam membicarakan persoalan ini, menanya siapa yang bisa mendatangkan istana singgasananya, maksudnya itu ayyukum ya'tini bi arsyiha. Arsy disebut lagi di sini. Tadi walaha arsyun azim dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum arsyun azimun. Di sini dipakai dengan mensandarkan mayatini bi arsyiha. Arsy disandarkan kepada isim dhamir, kata ganti. Yang kata ganti ini yang dimaksud adalah Bilqis atau Ratu Malikah Saba. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya ratu itu? Kemudian nakiru laha arsyaha, sama disandarkan kepada Bilqis juga. Coba samarkan laha arsyaha. Kalau nanti datang kepadaku, dia lihat singgasana yang sudah kalian bawa kemari, lalu samarkan. Apakah itu dikenali oleh dia atau tidak? Lalu ditanya oleh Sulaiman begitu melihat, ahakadha arshuki, apakah demikian? Apakah seperti ini singgasanamu, hai ratu? Qalat ka'annahu hu. Ya, sepertinya mirip. Nah, dia tidak mengatakan langsung itu adalah singgasanaku, tapi sepertinya mirip dengan singgasanaku, menandakan bahwa dia orang yang cerdas, tidak serta-merta mengaku sesuatu meskipun itu dia melihat adalah sebagaimana istananya, singgasananya maksudnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di sini disebutkan 4 kali. Jadi arsyun azim, mayatini bi arsyiha, nakiru laha arsyaha, kemudian ahakadha arshuki. Jadi 3 kali dalam bentuk penyandaran kepada isim dhamir, kata ganti, dan 1 kali itu dalam bentuk nakirah. Nah, tapi kalau di dalam pembahasan Al-Quran, nakirah itu belum tentu dia bermakna umum. Kadang-kadang nakirah itu bisa lebih khusus. Jadi berbalik dengan pembahasan kebahasaan dalam bahasa Arab. Ya, kalau disebutkan misalnya suatu yang umum, itu umum itu menandakan kekhususan. Nah, walaupun kata-katanya umum, tapi dia lebih spesifik. Seperti misalnya di surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada seorang laki datang dari sudut kota. Ya, dia mengatakan demikian. Kemudian di kisah surah Al-Qasas, waja'a rajulun min aqsal madinati faqala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu fakhruj. Ya, itu wahai Musa, orang-orang sudah ngumpul mau membunuhmu. Nah, lelaki ini bukan semua lelaki siapa saja, tapi lelaki yang sangat spesifik yang memberitahu kepada Musa bahwa ada orang sudah berkumpul di sana untuk membuat perangkap untuk membunuhmu. Nah, jadi meskipun dia disebut semua lelaki dengan kata lelaki, tapi laki-laki khusus. Ini dia punya kekhususan di dalam mempelajari
Al-Quran dalam sisi nakirah ataupun ma'rifahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi 26 kali disebutkan arash. Nah, bagaimana arash ini? Arash ini Allah ciptakan jauh sebelum menciptakan makhluk ciptaan yang lain. Apakah arash diciptakan duluan? Atau ada selain arash yang diciptakan? Sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita. Yang hendak kita katakan adalah bahwa Allah menciptakan arash yang sangat agung. Arashnya ini ya disebutkan dalam Al-Quran, wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan adalah arashnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas air. Jadi di sini mungkin bagi kita akan bertanya, arash ada di atas air, berarti ada air sebelumnya. Nah, kita tidak perlu bertanya seperti ini, karena memang hal tersebut akan membuat kita resah dan gelisah, serta menempuh jalan yang penuh dengan liku-liku dan cabang yang banyak. Maka bagi kita adalah beriman bahwa Allah memiliki arsy yang agung, bahwa Allah memiliki arsy yang agung. Namun bila itu dibicarakan oleh para ulama, maka kita akan mencari bagaimana pembahasan ulama kalau ingin mendalami ini dengan tetap memegang teguh kepada keimanan kita. Ya, tetap memegang teguh kepada keimanan kita. Karena kalau kita otak-atik, ya mungkin itu akan membuat kita nanti jatuh jauh dari rahmat dan jalan Allah. Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 bahagian. Nasrani menjadi 72. Dan umat ini menjadi 73 bahagian. Satu berada di dalam surga. Selebihnya mereka akan menghuni neraka. Maka kita pun harus hati-hati dalam hal ini. Kalau keilmuan belum mencukupi, maka caranya adalah fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang-orang yang diberikan ilmu, bukan mencoba mendalami dengan sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ilmu itu dicapai dengan 6 metode, 6 cara, 6 jalan. Keenam-enamnya harus ada sama kita. Ada disebutkan pertama adalah dengan hirs, ada keinginan yang meluap-luap. Nah, keinginan yang meluap-luap terhadap ilmu ini atau mencintai ilmu itu harus dibarengi dengan jalan kedua, yaitu al-juhdu, kesungguhan. Bila tidak ada kesungguhan, keinginan itu hanya fata morgana belaka. Sama dengan kita mencintai sesuatu, tapi kita tidak memberikan penghargaan atau usaha penghormatan terhadap apa yang kita cintai itu. Sehingga dalam hal ini kalau berhubungan dengan Allah, ta'sillaha wa tudhiru hubbah. Engkau maksiat kepada Allah, tapi engkau nampakkan engkau mencintai Allah. Ya, hada la umri fil amri badi'un. Ini sangat-sangat menakjubkan, kata Imam Al-Ghazali. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Jika engkau benar memang mencintai Allah, sungguh engkau akan taat kepadanya. Ya, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sungguhnya orang yang mabuk di dalam cinta itu pasti dia akan taat kepada kekasihnya.
Ini kalau tidak demikian maka akan terjadi fata morgana, tipuan belaka. Hanya pengakuan-pengakuan saja. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Arash Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh para ahli ilmu secara bahasa itu adalah sarirul malik, tempat duduknya seorang raja, seorang yang memiliki kekuasaan dan power. Dia punya tempat duduk. Tempat duduk itu namanya arash dalam bahasa Arab, yang kita terjemah dengan bahasa kita yaitu singgasana. Nah, ini kita paham itu, ya. Allah kasih nama tempat duduknya Ratu Saba dengan arash. Siapa yang kasih nama? Allah. Karena ayat Allah tadi 4 kali menyebutkan itu, ya. Meskipun penamaan arash di sini dengan penamaan arash terhadap Malikah Saba dan penamaan arash di dalam pemerintahan Yusuf alaihissalam di Mesir itu sama dengan penamaan arash Allah Subhanahu wa taala, tapi sungguh tidak sama antara keduanya. Ini hanya pemahaman supaya didekatkan kepada kita atas bentuk singgasana dan keagungan. Sebagai wujud mempertampakkan kepada kita bahwa kekuasaan ada. Oleh karena itu, ya, meskipun sama penamaan tapi tak sama bentuk dan spesifikasinya, tak sama sama sekali. Dari sisi manapun tak sama, hanya penyebutan bahasa saja. Nah, ini dalam ilmu tafsir disebut dengan musyakalah, ya, keserupaan dalam penyebutan tapi tak serupa dalam berbagai hal lainnya. Nah, ini juga masuk misalnya kata yadullah, ainullah, ya, tangan Allah, mata Allah. Ada sebut tangan kita, mata kita, pendengaran kita. Dalam hadis, ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza kuntu uhibbuhu, ya, fa idza kuntu uhibbuhu, ya. Bagaimana itu? Hadisnya menyebutkan apabila aku sudah mencintainya, maka dia itu mendengar dengan pendengaranku, melihat dengan penglihatanku, melakukan aktivitas dengan tanganku dan berjalan dengan kakiku. Nah, ini ada penyebutan, tapi ada maksud, ada pentakwilan. Paling tidak penyebutannya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu arash, tempat duduknya raja. Berarti dalam pemahaman kita arash ini mulia. Jangankan kursi raja, kursi presiden, kursi eksekutif saja dikejar-kejar dan merasa mulia. Ya, bahkan kursi untuk hadir pada undangan saja itu sudah mulia. Ya, sudah mulia. Karena kalau kita datang ke undangan lalu tidak dapat kursi berdiri, ini perasaan kita tidak mulia. Kalau sudah dapat kursi, mulia. Kursi makin ke depan, makin bermartabat. Makin dekat dengan sahibul hajah, makin bermartabat, dan seterusnya. Nah, arash ini juga disebutkan dalam bahasa bagi rumah. Rumah seseorang istana. Kita sering ucap tuh. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Atau bahasa Aceh. Ada ungkapan ketika kita, ini istana saya, padahal bentuknya gubuk. Ya, ini singgasana kami.
Ya, nah, ini kita sebut. Kemudian atap dari rumah itu disebut dengan singgasana, arash. Sesuatu yang menaungi sesuatu atau lebih tinggi dari sesuatu itu juga disebut arash. Juga disebut arash. Sehingga orang Arab kalau ada sumur yang digali, lalu ada cincin sumur atau pembatas agar tidak cebur dalam sumur, ya, lalu kemudian diberikan tiang dari satu sisi ke sisi yang lainnya, lalu dihubungkan tiang itu untuk diikat timba padanya untuk memudahkan mereka menarik, baik menggunakan katrol atau bukan. Maka tiang yang diikat itu yang timbul ke permukaan daripada sumur itu dalam bahasa Arab disebut dengan arash. Ya, disebut dengan arash. Arash. Nah, jadi kita sekarang punya pemahaman tentang arash. Maka kita namakan saja arash. Sesuatu yang memperindah, mempermudah, memiliki kekuatan dan sebagainya. Ya. Kemudian juga bisa dikatakan bagi beberapa bintang atau gugusan bintang yang ada di langit itu dengan arsyus sama. Ada bintang Orion misalnya. Itu gugusan ini kalau orang dahulu narik garis ataupun apa namanya, kalau garis pola ya, ditarik pola itu seperti orang yang memegang senjata. Lalu di belakangnya ditarik lagi pola, ada dua ekor anjing peliharaannya diikuti. Itu pola dari bintang itu. Kemudian di depannya ada seekor sapi yang siap menyeruduk. Itu pola yang ditarik dari ini gugusan bintang. Seorang lelaki kesatria ini itu adalah gugusan bintang Orion dan indah dan terang nampak. Itu disebut dalam bahasa Arab arsyus sama, singgasananya langit. Juga ada bintang Zuhrah. Bintang Zuhrah ini nampak ketika petang maupun pagi. Nanti kalau kita keluar nih, kalau langit bersih nampak betul. Petang kadang-kadang muncul atau pagi. Ya, menurut peredarannya. Nah, dia karena beredar, ya agak menurut orang dia terajuk kembali ke belakang. Padahal tidak. Karena dia berjalan, dia bisa lebih cepat ataupun dia lebih lambat. Nah, jadi lebih cepat karena dia kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Ya, Venus, Zuhrah itu. Maka terlihat seakan-akan dia berjalan ke belakang, padahal tidak. Nah, boleh jadi ini terlalu cepat, ini terlalu lambat, sehingga cepat jumpa. Nah, ini bintang Venus ini terang sekali. Jadi kalau kita lihat ke atas tuh, setiap malam nampak tuh. Wah, itu Venus, itu Zuhrah. Orang Arab bilang, ya, hiya arsyus sama. Dia adalah termasuk gugusan bintang yang menjadi singgasananya langit atau hiasannya langit. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah, ini sebentar lagi para jamaah haji akan berangkat menuju ke sana. Itu adalah arash, ya, singgasana bagi kota-kota yang ada di permukaan dunia ini. Di dalam pemahaman kebahasaan dan sebutan orang-orang Arab. Apakah faktanya demikian? Wallahu a'lam. Nah, jadi arash itu dipakai untuk banyak hal. Juga arash dipakai untuk nama kerajaan, kekuasaan. Ya. Dia memiliki singgasana yang besar. Maksudnya bukan tempat duduknya yang besar, tapi dia memiliki kekuasaan yang besar. Bapak Jokowi memiliki kursi dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini maksudnya adalah kekuasaan.
kekuasaan yang dimiliki dan wewenang untuk mengaturnya sedemikian luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai dengan Miangas. Jadi luas sekali, tak mungkin itu kursi dalam bentuk kursi seperti ini. Dia adalah kekuasaan. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah menciptakan arasy. Wa kana arshuhu 'alal ma. Adalah arasy Allah Subhanahu wa taala sebelumnya berada di atas air. Nah, air ini banyak disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada hadis yang menyatakan wa kana arshuhu 'alal ma. Itu ditanya oleh sahabat, ya, qultu ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samaa'a wal ard. Wahai Rasulullah, di mana Tuhan kita sebelum menciptakan langit dan bumi? Ini Abi Ruzain, budaknya ya Ibnu Amir Al-Uqaili. Nah, beliau bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, kana fi ama. Tuhan kita ada fi ama. Ama pakai hamzah atau mamdud kata orang Arab. Nanti ada sebutan riwayat fi ama tanpa hamzah, maksur. Ya, baik pakai alif yang tegak, ya, alif maksurah namanya, atau pakai alif seperti ya tapi tetap alif maksurah. Kana fi ama atau kana fi ama. Apa itu ama? Ama ini banyak. Pertama, bahasa Arab mengatakan itu adalah awan yang tipis. Awan tipis. Jadi kalau terjemahnya dalam tanda kutip adalah Tuhan kita berada di awan yang tipis. Tidak cocok gitu. Ya, tidak cocok. Maka fi ama kalau dikomparasikan dengan fi ama tadi, ada pada sesuatu yang tidak ada. Ama tanpa hamzah itu sesuatu yang tidak ada selainnya kecuali Allah. Artinya gelap. Artinya tak sampai akal kita. Dan ketika tak sampai tak perlu dipikirkan. Dulu ada seorang namanya Jaham bin Safwan. Wafat 128 Hijriah. Jaham bin Safwan ini salah satunya belajar kepada Ja'ad bin Dirham. Ya. Dan sering berjumpa dengan Wahab ibnu Munabbih, seorang sahabat, ya, dari golongan orang Yahudi tapi memeluk agama Islam, ulamanya Yahudi, tapi sangat terkenal dan jujur. Ya. Dia belajar bertanya tentang Allah, bertanya tentang ayat-ayat seperti ini, sehingga dia berpikir terlalu jauh dan dalam. Dan diingatkan oleh Ibnu Munabbih, wahai Safwan, imankan saja, jangan terlalu banyak kau pikir dan kau cari-cari. Rupanya dia terus mencari-cari dengan tuntutan keadaan. Karena dia berasal dari Turmuz di daerah Iran. Ya. Jadi Jaham bin Safwan ini sering berdakwah, dan yang datang kepada mereka itu banyak orang-orang dari orang Brahma, orang India, orang Hindu, berdebat. Di samping banyak aliran-aliran. Nah, banyak sekali bertanya, banyak sekali menjawab, sehingga paradok antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya. Atau dicoba memakai dengan akal. Karena mereka lebih banyak memakai akal. Birra'i. Kalau secara fikih dia mengikuti Abu Hanifah. Nah, ya, dia pakai akal sehingga jauh, dan kemudian dinyatakan oleh jumhur ulama sebagai orang yang sesat. Dan terakhir pada tahun 128 Hijriah beliau dipancung. Orangnya alim sekali ini. Orang ahli fikih dan orang alim ilmu luar biasa. Kalau lihat sosoknya hampir maunya kita cium kakinya, begitulah. Ya, tampilannya luar biasa, mengesankan dan menakjubkan.
ulama yang besar, alim ummah, ya, tapi bisa sesat, kata jumhur ulama. Ya, nah, dia ikut kepada pikiran-pikiran yang memutar-mutar dirinya ke dalam lembah kesesatan, sehingga keluar, terbentuklah sebutan dengan Jahmiyah. Dia tak mengakui adanya sifat kepada Allah. Ya, asma ada, tapi bentuk pemahamannya jauh. Jadi kalau asma itu, ini ada nih asma dalam Al-Quran, kok kamu bilang nggak ada? Sifat nggak ada. Kalau asma ada, tapi asma'nya langsung hadir ke kita. Allah misalnya Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, ya, itu pencipta Allah. Dari mana asma'nya itu? Asma'nya timbul pada kita dengan diciptakan kita, itulah asma'nya. Jadi sesat menyesatkan. Tapi kita tidak perlu terlalu mendalam, karena itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Tak akan habis waktu, tak akan cukup waktu kita sampaikan di sini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhirnya? Dibunuh. Jadi pada hari Lebaran, ya, otoritas waktu itu berkhutbah, ayuhan nas dhahfu dhahayakum taqabbalallahu minkum. Pemimpin waktu itu berkhutbah, jenderal perang, wahai manusia, ayo berkorbanlah kalian semua. Ini adalah hari raya kurban, dan Allah moga-moga menerima kurban kalian. Kalian kurbankan korban kalian. Aku sendiri hari ini akan berkorban. Yang menjadi objek kurbanku, sembelihanku, adalah Safwan bin Dirham. Ya. Nah, jadi turun dari mimbar langsung digorok, habis. Karena membuat resah umat ini, membuat orang terpecah, terlalu banyak qil wa qal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arasy Allah ada di atas air. Air ini dalam banyak riwayat, ya, ada, berarti Allah ciptakan air dulu. Tapi kita tidak perlu terfokus di sini. Maksudnya air, atau ada yang bilang kalam. Ada hadis mengatakan kalam duluan. Ada juga yang mengatakan aras duluan. Nah, kita tidak perlu terlalu jauh. Yang penting Allah menciptakan ini semua. Air, kemudian arasnya ada di atas air, ya. Ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Ma di sini bisa nafi, bisa mausul. Di atasnya ada hawa, di bawahnya ada hawa. Tapi lebih cocok kepada nafi, karena ada sebutan tadi nanti, ya, bahwa tidak ada sesuatu dengan makna ama tadi. Ya, dengan makna ama. Jadi awan, ya, menggulung tipis. Nah, itu bisa diimajinasikan. Bagaimana maksudnya? Apakah Allah dalam awan itu? Tidak. Tidak seperti itu. Ini menggambarkan begitu agungnya. Sama dengan ayat surah Al-Baqarah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Ya, wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Mereka tidak menanti-nantikan, ini pada hari kiamat nanti. Kita semua nih. Mereka tidak menanti-nantikan kecuali datangnya Allah beserta para malaikat dan awan tipis. Fi dhulal, ada yang menerjemahkan ke dalam naungan awan. Naungan awan ini bukan berarti Allah dinaungi oleh awan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tak boleh Allah berhajat kepada makhluk atau diliputi oleh makhluk. Nah, ini musallam, iman kita harus fikir. Tapi fi dhulal minal ghamam, makna fi di sini ma'a, beserta awan. Jadi sebelum Allah datang dengan rahmatnya, karena yang kita nanti ampunan dan rahmat Allah. Ya Allah datang beri rahmat, kami kesusahan hari kiamat. Ya Allah, maksudnya rahmat. Ini takwil, nanti pelajari sendiri.
Jadi datang awan dulu. Biasanya kalau awan datang itu menandakan hujan, menandakan bahwa kita akan senang. Itu yang kita tunggu. Jadi sebuah pengungkapan dengan memberikan pemahaman yang cocok dengan logika kita, dengan kemampuan kita untuk menyelaminya, mengimajinasinya. Jadi dipakai seperti itu. Karena kalau dipakai hakikat dan sebagainya, kadang tidak cukup manusia. Ini bukan berarti adalah menggunakan kata-kata untuk membohongi, tidak. Wal'iyadzubillah. Ya, ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Jadi hal-hal seperti ini sidang jamaah, datang malaikat, ya, awan dulu yang menandakan. Macam kita kedatangan pagi ini, ya, cahaya putih di sana. Rahmat Allah sudah datang, siang kembali datang. Kira-kira seperti itu. Bukan berarti Allah datang dengan cahaya itu. Ya, hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr. Lalu diputuskanlah segala urusan, ya, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi ini kita imani, ya, kita resapi dengan baik, sami'na wa ata'na, dan yakinlah Allah punya kekuasaan yang sangat amat dahsyat yang menguasai kita semua. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak boleh bingung dalam melihat alam semesta ini. Mudah-mudahan, ya, 1-2 ayat dan hadis-hadis Nabi serta pembahasan pada pagi yang mulia ini memberikan kepada kita sebuah keyakinan yang lebih kuat, yang lebih mendalam, bahwa kita berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyahan aja biar pegat rilis tegak matalahnya prodi itu cuy. Sama-sama. Masya Allah, tenaganya kuat. Masya Allah, kita saja. Masya Allah khair ya. Amin. Masya Allah.